Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semua mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tentang akuntansi untuk list. Karena materinya ini ada dua sisi yang akan dibahas, maka video ini akan dipecah menjadi dua juga. Dua sisi itu adalah satu dari sisi lesor, satu dari sisi lesi. Kita akan membahas sisi lesi dulu, setelah itu baru kita masuk ke sisi lesor. Akuntansi untuk list ini nanti ini pembagiannya. Sisi yang pertama ini adalah lesi, sini lesi, ini lesor. Lesor akan kita bahas pekan depan. Nah, sini kita bahas dulu pengantar untuk leasing, itu lingkungan. Kemudian yang kedua adalah tentang akuntansi untuk lesi. Baik, yang pertama yang akan kita bahas itu lingkungan leasing. Saya yakin Anda semua sudah paham apa itu, atau sudah pernah berjumpa dengan perusahaan atau kenal dengan leasing ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa saja yang menjadi pemain di dalam bisnis ini? Nah, pertama, apa itu lease? Saya akan menggunakan kata lease, tidak akan menggunakan kata dalam bahasa Indonesia untuk sewa guna misalnya, nanti supaya agar konsisten sepanjang kuliah ini. Nah, lease itu adalah kesepakatan kontraktual sifatnya antara lesor dengan lesi. Lesor adalah yang meminjamkan aset, lesi adalah yang meminjam aset. Nah, kesepakatan itu memberikan lesi hak untuk menggunakan aset tertentu yang sebelumnya aset ini dimiliki oleh lesor atau tetap dimiliki oleh lesor. Nah, pemanfaatannya adalah selama suatu periode tertentu. Nah, apa saja yang bisa di-lease itu? Sangat banyak. Bisa mulai dari peralatan teknologi informasi, bisa berupa hanya berupa komputer saja misalnya untuk teknologi informasi, atau peralatan yang lebih besar dari itu. Bisa alat-alat transportasi, misalnya saja pesawat. Nah, misalnya kalau Anda melihat pesawat seperti Garuda, Lion Air, Air Asia, atau yang ada di luar negeri Cathay Pacific, itu kemungkinan besar sebagian dari aircraft atau pesawat mereka itu tidak dimiliki oleh airlines yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk transportasi juga seperti ini. Kalau Anda pernah memperhatikan kendaraan, misalnya milik PT Telkom, milik PT PLN di jalan raya, bisa jadi kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk operasional tersebut adalah kendaraan lease. Kemudian konstruksi bangunan juga bisa untuk di-lease-kan, agriculture untuk bisnis agriculture misalnya, mesin traktor, tangki untuk mengangkut bahan hasil ekstraksi minyak dan sebagainya. Jadi apapun bisa di-lease-kan. Ini diilustrasi di 21 strip 1. Ada macam-macam di sini, ada Carrefour, ada Delhaize, Diageo, Marks and Spencer, McDonald, dan Elsevier misalnya. Nah, kita lihat misalnya McDonald saja. McDonald mengatakan di dalam annual reportnya bahwa perusahaan itu adalah lesi atau peminjam atas 15.000 lebih restoran melalui ground lease, di mana ground lease ini maksudnya adalah perusahaan ini meminjam McDonald itu melis tanah, dan perusahaan atau franchisee-nya memiliki gedung tersebut. Jadi tanah itu sudah di lease dan menggunakan true improve lease. Jadi ada juga untuk bangunan dan gedung. Carrefour misalnya juga di sini, misalnya kita lihat bahwa Carrefour atau mereka menyebut dirinya toko tidak memiliki sepenuhnya, toko-toko tidak dimiliki sepenuhnya, yang tidak dimiliki sepenuhnya disewa menggunakan kesepakatan leasing.
Nah, grup Carrefour katanya juga memiliki shopping center, umumnya dikaitkan dengan hypermarket dan supermarket yang disewakan. Jadi banyak perusahaan yang menggunakan leasing tersebut. Mungkin hampir semua perusahaan yang ada di dunia saat ini tidak lepas dari leasing. Nah, siapa saja yang menjadi pemain? Itu pertama bank. Bank misalnya yang besar di sini Credit Suisse dari Swiss, Chase Manhattan atau mungkin Chase sekarang namanya, di Amerika Barclays, Deutsche Bank atau bank-bank lain yang ada di seluruh dunia itu kemungkinan adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat sebagai lessor. Dan kemudian yang kedua adalah captive leasing companies. Captive leasing companies ini adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan anak dari perusahaan lain yang lebih besar yang umumnya adalah produsen. Misalnya di sini BMW. BMW Financial Service ini adalah anak dari BMW. Jadi kalau misalnya Anda membeli mobil ke BMW, kalau Anda tidak membelinya secara tunai, maka Anda akan lease-nya kepada BMW Financial Service. Karena contohnya IBM di Amerika, sekarang yang sudah berganti menjadi Lenovo misalnya. Kalau Anda punya perusahaan yang besar, misalnya katakan ada di seluruh dunia, lalu Anda membutuhkan komputer. Nah, daripada Anda harus membeli komputer yang mungkin sangat banyak jumlahnya, Anda bisa datang ke IBM minta disediakan komputer, lalu IBM akan menyediakannya dan Anda membayar ke IBM Global Financing, misalnya seperti itu. Jadi captive itu maksudnya adalah dia berafiliasi langsung pada perusahaan yang memproduksi barang atau produsen barang tersebut. Nah, yang lain adalah yang independen. Independen di sini mereka betul-betul hanya perusahaan leasing tanpa ada kaitan dengan produsen. Kalau survei yang dilakukan oleh Kiso dan kawan-kawan di sini, itu 30% itu dari pasar leasing itu dikuasai oleh pihak independen ini, 44% oleh bank dan hanya 26% oleh captive leasing companies. Tapi konon ini makin besar jumlahnya, porsinya, karena mereka punya kemudahan dengan langsung terafiliasi kepada industri tersebut. Saya yakin juga di Indonesia misalnya Astra, kalau saya tidak salah itu Adira itu adalah anak Astra yang berurusan dengan untuk urusan leasingnya. Jadi Astra sebagai produsen kendaraan bermotor tidak tahu menahu dengan penagihan cicilan, itu diserahkan kepada Adira dan bentuk leasing. Nah, apa manfaat kalau kita leasing? Ada beberapa di sini yang disebutkan. Pertama, Anda bisa mendapatkan pendanaan 100%. Anda berutang sebenarnya ketika Anda men-lease itu. Misalnya Anda lease aset mobil untuk urusan perusahaan selama 5 tahun. Berarti Anda sebenarnya punya kontrak untuk 5 tahun dengan perusahaan yang menghasilkan kendaraan atau menjadi lessor di sini. Nah, hutang tersebut kalau Anda carikan ke bank, maka otomatis Anda berutang ke bank. Nah, dalam konteks ini berarti Anda dengan leasing, misalnya Anda leasing untuk 10 kendaraan, maka seluruhnya itu didanai dengan skema ini. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap keusangan barang. Coba bayangkan kalau misalnya perusahaan Anda itu seperti Carrefour. Carrefour punya puluhan toko di Indonesia, punya puluhan outlet di Indonesia. Lalu setiap outlet butuh 100 komputer. Setiap komputer itu mungkin akan hanya punya umur ekonomis katakan 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun apa yang harus Anda lakukan terhadap komputer tersebut? Sayang kalau misalnya untuk dibuang. Nah, tapi juga sayang kalau Anda tetap membiarkannya menjadi milik Anda kan. Nah, oleh karena itu kalau Anda lease, maka Anda bisa terlindung dari keusangan ini
Setelah 5 tahun atau 4 tahun atau berapapun kesepakatan, Anda bisa ganti dengan kesepakatan baru dengan barang yang baru. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitasnya. Kalau Anda membeli barang, maka sekali Anda beli, maka barang itu adalah barang Anda. Lalu tidak ada kemungkinan Anda memiliki barang baru kecuali Anda jual barang itu atau Anda beli sama sekali barang yang baru. Nah, tetapi kalau Anda menggunakan lease, maka ada kemungkinan bahwa Anda akan bisa mengganti barang dengan cepat. Bayangkan kalau misalnya itu adalah kendaraan dinas bagi direksi, maka dengan adanya lease, Anda mungkin bisa mengganti mobil direksi setiap 2 tahun, 3 tahun, karena Anda hanya menyewa. Kemudian dia cenderung lebih murah daripada Anda harus ke bank. Kemudian ada keuntungan pajak, jadi pengamatan pajak juga disukai. Dan yang terakhir yang menjadi masalah di sini, menjadi debat di sini adalah sangat mungkin bahwa leasing ini tidak muncul di neraca ketika seharusnya dia ada di neraca. Yang nomor 6 ini, off balance sheet ini artinya dia tidak kelihatan di neraca ketika sebenarnya dia seharusnya ada di neraca. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh standar Dewan Standar akhir-akhir ini. Ini contohnya airlines yang ada di beberapa negara. United Airlines Amerika misalnya, utang yang dia laporkan hanya di sekitar 30 sekian ribu, 30 jutaan sekian, ya 30 miliar sekian, padahal kenyataannya seharusnya sudah mencapai 50 ribu. Yang ini tidak dilaporkan karena off balance sheet tadi. Emirates misalnya juga demikian, hanya sekitar 60 sekian miliar dolar, walau sebenarnya sudah mencapai 100 miliar dolar. Karena yang bagian putih ini tidak dilaporkan di neraca karena sifat lease-nya yang memungkinkan untuk tidak muncul di neraca. Jadi itu menjadi keuntungannya. Kenapa disebut dengan keuntungan? Semakin tinggi aset Anda, maka semakin kaya Anda. Kalau Anda makin kaya, maka pajaknya makin besar. Itu logikanya. Kemudian kita lihat sifat-sifat lease tadi ini di dalam lingkungan lease. Leasing itu secara natur, kalau yang kita bahas itu adalah capital lease, maka mengkapitalisasi leasing itu sebenarnya terjadi transfer yang substansial sifatnya atas manfaat dan risiko kepemilikan sebuah aset kepada si peminjam. Nah, sifat dari lease ini seperti ini yang dikapitalisasi itu non-cancelable. Non-cancelable-nya artinya tidak bisa dibatalkan begitu saja. Berbeda kalau misalnya Anda sewa mobil untuk 2 hari, Anda bisa membatalkan kapan saja karena jangka pinjamannya pendek atau 1 tahun. Anda bisa membatalkan perjanjian itu kapan saja, Anda pulangkan kendaraannya. Tapi kalau lease yang harus dikapitalisasi, Anda tidak bisa batalkan begitu saja. Nah, sementara leasing yang seperti contoh tadi misalnya bisa dibatalkan kapan saja tersebut, itu yang disebut dengan operating lease. Jadi ada dua konsep di sini. Pertama itu capital lease, yang kedua adalah operating lease. Kemudian kita masuk pada akuntansi oleh lessee. Akuntansi oleh lessee di sini berarti adalah akuntansi dari sisi si peminjam. Ini cukup sederhana sebenarnya, terutama kalau dia menggunakan operating lease. Nah, masalahnya akan menjadi lebih rumit kalau lease kesepakatan itu jatuh atau sebagai kriteria capital lease.
Nah, jika lessee itu mengkapitalisasi lease-nya, artinya si lessee akan menjadikan aset tersebut bagian dari asetnya. Di dalam contoh ini ada sebuah airline bernama Air France, dia merupakan lessee. Nah, lessornya adalah ILFC. Ini adalah sebuah perusahaan leasing pesawat yang terkenal di dunia. Jadi kalau dikapitalisasi, maka pesawat yang di-lease oleh Air France dari ILFC itu akan masuk ke neraca Air France, dicatat sebagai aset, sebagai equipment yang di-lease atau lease equipment di sini di debit, dan akan muncul kewajiban lease. Di sisi ILFC, nanti kita lihat akuntansinya pada pekan depan, akan muncul piutang karena adanya utang di sini. Jadi jumlahnya ini akan seharusnya sama, lalu akan dikredit equipment peralatan karena peralatan tersebut sekarang berada di neraca Air France. Itu logika yang ada di sini. Nah, apa konsekuensinya? Kalau sudah menjadi aset kita, maka depresiasi pun harus kita itu maksudnya Air France. Kalau sudah dicatat sebagai aset Air France, maka Air France harus mencatat depresiasi dari aset tersebut. Dan juga masalah pencatatan yang nanti muncul adalah bagaimana mencatat biaya bunga dan pokok pinjaman dan pokok sewa. Nah, IASB untuk finance lease ini memiliki 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai finance lease. Yang pertama adalah lease itu mentransfer kepemilikan sebuah aset kepada lessee. Itu kriteria pertama. Yang kedua adalah lease ini perjanjiannya memiliki opsi untuk membeli secara murah aset yang tadi disewa atau di lease itu pada akhir masa pemakaiannya. Misalnya saya kontrak sebuah mobil selama 5 tahun kepada sebuah perusahaan lease atau lessor. Nah, kalau di dalam perjanjiannya ada kesepakatan untuk membeli dengan bargain, dengan murah, maka itu jatuh pada finance lease. Kemudian masa lease itu kalau merupakan sebagian besar dari umur hidup ekonomis aset itu ada di dalam perjanjian, maka itu finance lease. Misalnya gini, sebuah mobil itu punya masa umur ekonomis katakan 10 tahun. Nah, kalau di kesepakatan menyebutkan katakan 8 tahun disewa oleh lessee, maka otomatis kita bisa menyimpulkan ada masa yang cukup besar atau major part dari economic life asset itu dia berada di tangan lessee. Otomatis itu menjadi finance lease. IASB sendiri tidak memberikan batasan apa yang disebut atau berapa lama yang disebut major part. Kalau di standar akuntansi Amerika dulu itu disebutkan 75% dari usianya. Jadi kalau 10 tahun berarti 7,5 tahun masa lesinya, otomatis itu menjadi finance lease. Dan kemudian yang keempat adalah nilai present value dari pembayaran lease minimum itu kalau dihitung akan secara atau mendekati nilai fair value dari lease asset pada awal masa dimulainya kesepakatan. Jadi misalnya gini, kesepakatan lease itu 5 tahun, lalu masing-masing tahun ada pembayaran sewa sebesar 20.000 atau 20 juta. Nah, 20 juta per tahun selama 5 tahun kita hitung present value-nya ke hari ini.
Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun 3, 4, 5, kita hitung present value-nya. Nah, present value itu kita bandingkan dengan fair value-nya ketika aset itu pertama disewa. Kalau dia mendekati, maka berarti sewa tersebut sudah sama dengan cicilan untuk mendapatkan aset itu, andai aset tersebut dibeli. Itu yang disebut dengan yang keempat ini. Nah, sehingga jatuhnya menjadi finance lease. Jadi di sini penekanannya oleh IASB adalah jika salah satu atau lebih dari 4 ini terpenuhi, maka dia adalah finance lease. Harus digunakan asumsi dia menjadi finance lease. Ini semacam aturan untuk mengatakan dia finance lease atau bukan. Jadi apakah ada transfer kepemilikan? Kalau ya, berarti finance lease. Apakah ada opsi untuk membeli murah pada akhir masa kesepakatan? Kalau ya, finance lease. Apakah ada masa perjanjian itu mencakup sebagian besar dari umur economic aset? Kalau ya, maka finance lease. Nah, atau yang terakhir, apakah present value pembayaran itu hampir sama dengan fair value aset pada saat awal lease? Kalau ya, berarti finance lease. Kalau tidak jawabannya semuanya, maka itu operating lease. Nah, untuk mengkapitalisasi ada tes-tes yang tadi disebutkan. Ada transfer ownership test, di sini ada kemudian bargain purchase option test, ada economic life test, dan terakhir tadi ada present value-nya. Ini kita loncati, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, contoh di sini adalah akuntansi yang dilaksanakan oleh lessee. Contohnya Carrefour melis Lenovo, melis kepada Lenovo PC komputer untuk 2 tahun dengan biaya sewa per bulan itu 100 euro per komputer. Nah, dan kemudian bisa melisnya sebesar 10 euro per bulan per komputer setelah 2 tahun berlalu. Jadi selama 2 tahun per bulan bayar 100 euro, setelah lewat 2 tahun kalau masih mau pakai, boleh dipakai, nilainya 10, nilai sewanya adalah 10 euro per bulan. Nah, list ini jelas dengan adanya yang 10 ini, itu jelas sekali menawarkan opsi untuk memperbarui sewa yang bargain murah karena hanya 10%. Nah, sehingga di sini list masa pinjamannya itu, masa listnya bisa dianggap selama 4 tahun. Ini sebagai contoh bagaimana kriteria tersebut diterapkan. Kita lanjutkan. Kriteria kapitalisasi yang berikutnya setelah tadi transfer kepemilikan, tes tentang opsi untuk membeli secara murah, dan economic life. Yang berikutnya adalah recovery of investment test. Jadi ini uji untuk melihat recovery atau pemulihan investasi. Nah, yang dilihat di sini yang kriteria pertama adalah pembayaran lease minimum. Pembayaran lease minimum ini ada beberapa sub kriterianya. Pertama adalah pembayaran sewa yang minimum, skala minimum. Kemudian residual value yang guaranteed sifatnya atau apa yang bisa dipastikan sifatnya. Kemudian adanya apakah ada penalti kalau tidak bisa atau gagal untuk memperbarui kebijakan perjanjian lease, dan bargain and purchase option. Nah,
Berikutnya ada yang disebut dengan executory cost. Executory cost ini adalah biaya-biaya yang timbul dalam masa kesepakatan tersebut terjadi. Apa biaya misalnya terjadi adalah pertama itu asuransi. Siapa yang bayar asuransi? Kalau kendaraan yang dipinjam tentu ada asuransi kecelakaan, asuransi kehilangan, asuransi apapun sifatnya ya. Kemudian mobil perawatan per bulan itu siapa? Ini penting karena untuk perawatan misalnya kalau Anda ada kesepakatan dengan lessor dan kesepakatan itu memungkinkan perusahaan Anda sebagai lesi untuk membalikan aset tersebut pada akhir masa kesepakatan. Nah, tentu lessor tidak ingin kendaraan yang dikembalikan itu dalam kondisi yang buruk. Nah, sehingga muncul pertanyaan, siapa yang harus memeliharanya? Itu yang disebut dengan executory cost. Termasuk pajak-pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor. Nah, executory cost ini lazimnya dikecualikan dari penghitungan present value sewa lease yang disepakati. Jadi kalau ada misalnya pembayaran bulanan atau tahunan, maka executory cost ini kalau dibayarkan oleh si lessor itu harus dikeluarkan dari perhitungan. Jadi kita lihat contohnya. Kemudian ada masalah diskon rate. Diskon rate ini karena ada biaya bunga yang harus dihitung, dan penghitungan itu melibatkan nilai waktu dari uang, maka akan ada diskon rate. Jadi mirip dengan akuntansi untuk utang. Nah, untuk pencatatan aset dan kewajiban, ada satu perlakuan di sini bahwa lesi itu harus menentukan satu nilai yang lebih rendah di antara dua pilihan. Pilihannya adalah yang pertama kita harus menghitung berapa present value dari minimum lease payment yang tidak termasuk executory cost tadi. Executory cost itu yang ini minimum lease payment ini kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian dibandingkan dengan fair market value dari lease asset pada saat dimulainya peminjaman tersebut atau kesepakatan tersebut. Jadi kita harus memilih, lesi harus memilih mana yang lebih rendah di antara keduanya, apakah present value dari pembayaran tersebut ataukah fair market value saat aset tersebut dimulai kesepakatannya. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah depresiasi. Jika terjadi transfer kepemilikan, artinya kriteria lease itu jatuh sebagai finance lease, maka aset tersebut harus didepresiasi sepanjang umur ekonomis aset yang di lease tersebut. Tetapi kalau tidak terjadi transfer kepemilikan, maka depresiasinya hanya sepanjang masa kesepakatan lease tersebut. Ada yang kemudian yang effective interest method itu digunakan untuk menghitung present value dari pembayaran. Lagi kemudian tentang depresiasi ya. Nah, ini sebagai contoh, ini ada di dalam buku juga contoh tersebut. CNH Capital dari Belanda adalah anak dari CNH Global. Ini bertindak sebagai lessor. Dan Ivanhoe Mines dari Kanada bertindak sebagai lesi, menandatangani kesepakatan tertanggal 1 Januari 2015. Kesepakatan tersebut untuk beberapa aset yang disebut di sini sebagai front end loader, jadi untuk pemuat pemesin di pertambangan.
yang dipinjam oleh Ivanhoe pada tanggal 1 Januari 2015 dan kesepatannya begitu. Nah, kesepakatan tersebut data yang ada di sini masa kesepakatan adalah 5 tahun, non-cancelable, jadi tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ada pembayaran tahunan sebesar $25.981 pada setiap awal tahun tahun berikutnya, dari mulai dari 1 Januari. Kemudian fair market value dari loader tersebut diketahui 100.000. Ingat tadi fair market value kita harus bandingkan dengan nilai present value dari pembayaran ini. Ya, jadi harus dikurangi dengan executory nanti. Nah, Ivanhoe membayar semua executory cost langsung pada pihak ketiga, kecuali untuk pajak properti sebesar 2.000 per tahun. Berarti $2.000 per tahun ini harus dikurangkan dari sini. Karena 2.000 adalah executory cost, bukan bagian dari kesepakatan pembayaran rental. Jadi dalam kesepakatan pembayaran rental 25.981 ini ada 2.000 yang merupakan pajak. Yang lain, executory cost yang lain, misalnya mungkin biaya pemeliharaan dan asuransi, itu dibayar langsung oleh Ivanhoe kepada orang lain atau entitas lain. Ini dikatakan yang executory cost yang property tax yang 2.000 ini masuk ke dalam pembayaran yang 25.000 di sini. Dinyatakan demikian. Tidak ada opsi untuk perbaruan di akhir masa, sehingga loader tersebut, mesin itu dikembalikan kepada CNH pada akhir masa lease. Kemudian ada incremental borrowing rate yang Ivanhoe itu 11%, jadi Ivanhoe ini punya fasilitas kredit dengan bunga 11%, kurang lebih mungkin maknanya demikian. Sementara di sini nanti ada 10% ya. Nah, CNH menetapkan rate of return tahun atas sewa tahunan sebesar 10%, dan ini diketahui oleh Ivanhoe. Jadi nanti yang dipakai bukan yang 11 tapi yang 10, karena yang 10 itu digunakan oleh CNH dan Ivanhoe tahu tentang itu. Jadi yang digunakan bukan yang 11 tapi yang 10. Ini untuk latihan untuk menentukan kriterianya. Apakah terjadi transfer kepemilikan? Tidak, jawabannya. Apakah ada kesepakatan opsi untuk membeli murah pada akhir masa pemakaian? Juga tidak. Nah, yang terpenuhi ternyata adalah lease term-nya 5 tahun, economic life-nya juga 5 tahun. Kita lihat betul enggak 5 tahun di sini. Nah, ini kesepakatan lease-nya itu 5 tahun, economic life-nya juga 5 tahun. Jadi terpenuhi persyaratan yang nomor 3. Kemudian apakah present value dari minimum lease payment-nya itu setara dengan fair market value dari properti tersebut? Nah, dari perhitungan ya gitu. Karena ini present value yang 25.000 tadi ditarik selama 5 tahun ke depan ke tanggal 1 Januari 2015 dengan bunga 10%, itu ternyata sama dengan fair market value. Sehingga dari 4 syarat ini, 1 saja syarat terpenuhi, itu sudah cukup mengatakan itu finance lease. Ini 2 terpenuhi, 2 tidak. Nah, kemudian untuk perhitungan payment-nya yang terkapitalisasi, setiap tahun kan dibayar 25.981, tapi dikurangi dengan pajak yang dibayarkan oleh Ivanhoe kepada CNH 2.000, sehingga minimum lease payment-nya adalah 23.981. Nah, ketika dikalikan dengan bunga 10% N5 dapat faktor segini, ini setara dengan 100.000. Ini yang dikatakan, makanya tadi
Ini sama dia present value dengan fair market value. Nah, pada tanggal 1 Januari, karena Ivanhoe ini kesepakatannya ternyata adalah finance lease, maka pada tanggal 1 Januari dia sudah harus mencatat adanya peralatan yang di lease sebesar 100.000 dan muncul hutang lease sebesar juga 100.000. Kemudian pembayaran pertama kalinya dicatat 2.000 untuk pembayaran pajak properti 2.000, kemudian bayar hutang 23.981 seperti yang perhitungan di atas tadi, lalu keluar pembayaran kas 25.981. Ini karena pembayarannya dimulai tanggal 1 Januari. Ini tabel, kalau Anda lihat di dalam buku itu ada di ilustrasi 21 strip 6. Ada poin di sini kolom-kolom yang harus menjadi perhatian Anda. Pertama, ini pembayaran tahunan. Dia membayar sepanjang tahun, bukan sepanjang tahun, sepanjang masa kesepakatan sebesar 25.981. Nah, tetapi pembayaran tersebut harus dikurangkan dengan executory cost yang dalam hal ini pajak yang dipungut oleh CNH. Jadi Ivanhoe bayar ke CNH 2.000. Sehingga sebenarnya kewajibannya hanya sebesar 23.981 pada tahun pertama tadi. Yang kita catat tadi, lease liability-nya hanya 23.981. Nah, ini Anda perhatikan ada 2 kali tanggal 1 Januari. Ini posisi pertama tanggal 1 Januari lease liability-nya 100.000. Nah, untuk bunga itu pada tanggal 1 Januari masih 0, sehingga di sini 25 kurang 2.000 sama dengan 23.000, 100.000 dikurang 23.981 adalah 76.018 ribu dolar. Nah, berlanjut di sini untuk bayar ini tetap sama ya, sama eksekutori cost sama. Nah, untuk kewajiban ini 10% dari sisa pada posisi sebelumnya. Tanggal 1 Januari 2016 harus dihitung lagi tanggal pembayaran bunga dan cicilan, dan ini dihitung 10% dari posisi tahun sebelumnya itu tanggal 1 Januari 2015, maka nilainya 7.601 dolar. Demikian seterusnya sampai berakhir, sehingga total hutang sudah sama, total yang dibayarkan itu sudah sama dengan total yang berhutang. Nah, untuk pencatatan tanggal 31 Desember 2015, jadi ini kan tanggal 1 dibayar, maka ada yang harus diakru, yaitu biaya bunga sebesar 7.601. Ini tanggal 1 Januari, berarti sehari sebelumnya tanggal 31 Desember ini biayanya sudah harus diakru. Kemudian ada interest payable 7.601, ini juga diakru. Ini belum dibayar, baru diakui sebagai tanggal 1 Januari nanti yang baru dibayar. Nah, untuk depresiasi digunakan ini karena yang mendepresiasi adalah Ivanhoe. Maka Ivanhoe mencatat seperti ini, biaya depresiasi 20.000, kemudian ada akumulasi depresiasi untuk equipment yang di lease sebesar 20.000. Nah, laporan keuangan tanggal 31 Desember ada lease liability sebesar 59.000, ini tanggal 31 Desember 2015 ya, karena sudah berlalu 1 tahun sejak 1 Januari, maka lease liability-nya menjadi 59, kita lihat di sini, 59.638. Ini posisi 1 Januari 2016, berarti posisi tanggal 31 Desember 2015 ini 59. Nah, ini 59 itu lease liability-nya non current, kemudian ditambah yang interest payable yang belum dibayar tapi sudah diakru, kemudian ada lease liability yang sebesar 16.379. Kemudian ini pencatatan tanggal 1 Januari 2015.
pajak 2000, interest payable 7.601, lease payable 16.379, kemudian cash 25.981, lease liability 16.379. Ini adalah untuk transaksi pada tanggal, maaf, ini bukan 2015 tetapi ini 2016. Ya, 2016 ini sudah interest payable-nya sudah dilunasi, sudah tadi baru diaku saja, ini sudah di debit ya. Nah, itu tadi untuk finance lease. Bagaimana dengan seandainya kesepakatan itu adalah hanya operating lease? Nah, kalau dia operating lease, lessee akan menggunakan sewa atau mengassign sewa pada periode yang mereka mendapat manfaat darinya dan mengabaikan komitmen untuk melakukan pembayaran di masa depan. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2015 yang harus dia bayar adalah biaya sewa sebesar 25.000 tadi dan kas di kredit 25.000. Tidak ada executory cost yang dicatat, tidak ada biaya bunga yang lain yang dicatat. Yang mereka catat hanyalah biaya sewa. Jadi Anda bisa lihat di sini tidak akan muncul aset lease equipment. Gitu. Lihat di neraca tidak akan ada perubahan apapun yang sehubungan dengan aset yang disewa. Satu-satunya yang terpengaruh di neraca adalah pengurangan kas karena pembayaran biaya sewa. Ini perbandingan antara finance lease dengan operating lease kalau digunakan perbandingan dalam bentuk tabel. Anda perhatikan bahwa sebenarnya secara esensi perbedaannya adalah adanya pelaporan hutang. Kalau menggunakan finance lease, maka akan ada pelaporan hutang jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian akan ada kenaikan aset total karena Anda gunakan finance lease. Nah, kemudian ada efek munculnya efek dari laba yang ataupun income yang lebih rendah pada awal masa lease, sehingga juga akan ada return earnings yang lebih rendah pada awal-awalnya. Jadi itu dulu untuk bagian yang pertama ini, akuntansi untuk lessee. Kita lanjutkan nanti untuk akuntansi lessor pada pekan depan. Untuk akuntansi lessee ini nanti akan ada latihan yang akan kita coba untuk selesaikan secara bersama. Demikian dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Tetap gunakan buku untuk mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.